Pada 8 November 1867 Masehi, Tokugawa Yoshinobu yang merupakan shogun terakhir menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar. 8 bulan sebelum shogun terakhir menyerahkan jabatannya, Kaisar Komei wafat pada 3 Februari 1867 Masehi dan digantikan oleh Kaisar Matsuhito. Pada saat pengangkatannya sebagai kaisar, Matsuhito masih berusia 14 tahun. Pada masa kekaisaran Matsuhito lah terjadi revolusi besar yang dinamakan Restorasi Meiji. Restorasi dimaknai dengan pemulihan yang berarti terkandung adanya pembangunan dan pembaharuan. Restorasi Meiji ini terjadi hanya dalam kurun waktu yang singkat, yaitu 3 tahun dari tahun 1867 sampai 1869. Pemulihan kekuasaan negara dari shogun kepada kaisar sebagai orang yang berhak atas kekuasaan, baik secara teoritis maupun praktis, yang menjadi langkah awal pemulihan di Jepang. Pemindahan ibu kota dari Kyoto ke Yedo yang kini berubah namanya menjadi Tokyo pun dilakukan. Restorasi Meiji ini memiliki dampak yang sangat besar bagi Jepang. Bidang politik, bidang perekonomian, bidang pendidikan, dan bidang militer mengalami perubahan menjadi lebih baik. Sistem pemerintahan saat itu meniru sistem pemerintahan barat yang dibagi dalam departemen-departemen. Sistem pemerintahan feodal dihapuskan. Kaisar Meiji juga membentuk konstitusi pada tahun 1869 yang pokok pikirannya terkandung kedudukan kaisar, diet atau DPR, kabinet, dan Privy Council atau DPA. Restorasi Meiji juga merupakan revolusi ekonomi yang bersistem ekonomi kapitalis modern. Kaisar banyak mendorong di bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perdagangan di Jepang semakin maju karena adanya kebijakan politik dumping. Revolusi di bidang pendidikan pun tak kalah hebatnya. Dasar moral yang diajarkan di setiap sekolah adalah Shintoisme dan Buddhisme. Dilakukannya revolusi pendidikan juga bertujuan untuk mencapai persatuan nasional yang kuat serta memperoleh pengetahuan dan teknik modern. Berkat kemajuan pendidikan ini, berhasil ciptanya Jepang yang modern sejajar dengan negara barat. Akibat dari restorasi Meiji ini, Jepang dapat mencetak ahli-ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan membawa kemajuan Jepang ke puncak kejayaan. Bidang militer pun menjadi bidang yang dilakukan pembaharuan. Keluarga Chosu dan Satsuma mempunyai peran yang penting bagi kemajuan militer untuk angkatan darat dan angkatan laut Jepang. Dari hal ini dihidupkan kembali semangat Bushido sebagai jiwa kemiliteran. Prajurit Jepang harus memegang teguh ajaran Bushido yang menyadari kedudukannya, mempertinggi kecakapan di lingkungan kedudukan, memegang teguh disiplin, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Pada masa pemerintahan Meiji ini banyak sekali yang mengalami perubahan. Dari hal inilah memberi semangat dan dorongan kepada semua untuk mau belajar lebih keras lagi. Sebelum restorasi Meiji, Jepang dianggap sebagai negara yang lemah, terbelakang, dan menjadi mangsa bagi negara imperialis barat. Tapi setelah restorasi dalam berbagai bidang dapat membawa Jepang menjadi negara yang kuat serta modern, dan ini memberi hasil yang sangat menakjubkan karena sekarang Jepang sudah sejajar dengan bangsa-bangsa barat. Yang pada awalnya Jepang mengisolasi diri pada masa keshogunan, kemudian Jepang membuat sebuah kejutan bagi dunia dengan restorasi Meiji yang menjadi titik tolak perkembangan Jepang menjadi lebih baik. Restorasi Meiji menjadi sejarah penting bagi Jepang. Banyak pelajaran dan pesan tersirat yang dapat kita ambil dari peristiwa yang sangat menakjubkan ini.